Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan terkait studi kasus untuk tugas manajemen proses bisnis tentang proses pengajuan transkrip TAK melalui Sitekem. Saya Muhammad Andrea Abrar dengan rekan saya yaitu Malaida Puspa, Agnes dan juga Brasila izin mempresentasikan hasil tugas kami. Nah, studi kasus yang kami angkat adalah terkait proses pengajuan TAK melalui Sitekem karena proses ini merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting bagi mahasiswa tingkat akhir sebelum mengikuti sidang tugas akhir. Oleh karena itu, efektivitas dan juga efisiensi proses menjadi hal yang cukup penting. Nah, dalam analisis ini kami mengidentifikasi terdapat 18 komponen proses bisnis, mulai dari identifikasi proses bisnis, stakeholder, input dan output, KPI, BPMN, analisis aktivitas, hingga ke usulan implementasi AI. Dan komponen ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi proses pada saat ini atau kondisi existing. Nah, pada saat ini tampilkan kebutuhan dari customer dan juga pemilik proses. Ini mahasiswa sebagai customer yang menginginkan proses yang cepat, sedangkan Direktorat Kemahasiswaan sebagai pemilik dari proses itu sendiri yang membutuhkan data yang valid, terdokumentasi, terstandarisasi, serta terintegrasi. Nah, lalu untuk pada slide selanjutnya, selain mahasiswa juga dari Direktorat Kemahasiswaan terdapat stakeholder yang lain, yaitu admin, Sitekem dan juga validator. Mereka membutuhkan akses data yang jelas, format dokumen yang standar dan standarisasi, serta proses verifikasi yang sederhana. Lalu untuk prosesnya, proses yang dianalisis berada pada tahapan pengajuan TAK melalui Sitekem. Dan proses ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas kemahasiswaan yang dimulai dari pelaksanaan kegiatan hingga ke penerbitan transkrip atau TAK yang sudah final, seperti itu. Lalu untuk stakeholder sendiri dapat dilihat pada layar menunjukkan bahwa identifikasi stakeholder yang terlihat dalam proses, yaitu setiap stakeholder memiliki peran dan juga kebutuhan yang berbeda sehingga perlu diperhatikan dalam proses perancangan perbaikannya. Seperti itu. Next. Lalu untuk tujuan prosesnya adalah memastikan aktivitas mahasiswa dapat tervalidasi dengan baik dan juga menghasilkan poin TAK yang akurat. Selain itu, proses juga bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan juga efektif bagi mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir, seperti itu. Pada proses ini terdapat beberapa input utama, yaitu data aktivitas mahasiswa, sertifikat kegiatan, akun mahasiswa, dan pedoman poin TAK. Sedangkan output yang dihasilkan berupa status pengajuan, poin TAK yang tervalidasi, serta transkrip TAK final yang digunakan sebagai syarat sidang. Seluruh aktivitas yang ada dalam proses kemudian dianalisis berdasarkan konsep value added. Tujuannya adalah untuk mengetahui aktivitas yang benar-benar memberikan nilai tambah dan aktivitas yang berpotensi menjadi pemborosan. Sebuah aktivitas dikatakan memberikan nilai tambah apabila berkontribusi langsung terhadap kebutuhan stakeholder dan menghasilkan output yang diharapkan. Aktivitas yang tidak memenuhi kriteria tersebut menjadi kandidat untuk diperbaiki atau dihilangkan. Selanjutnya, beberapa kebutuhan fungsional sistem meliputi login menggunakan SSO, pengisian formulir pengajuan, validasi otomatis, penyimpanan data, monitoring status, dan akumulasi poin TAK secara otomatis. Selanjutnya, selain kebutuhan fungsional, terdapat kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data, waktu respons sistem kurang dari 3 detik, ketersediaan sistem selama 24 jam, serta kemudahan monitoring status pengajuan. KPI digunakan untuk mengukur kinerja proses. Beberapa indikator yang digunakan antara lain waktu penyelesaian pengajuan, tingkat revisi, tingkat keberhasilan verifikasi, serta ketepatan akumulasi poin TAK. Selanjutnya, ukuran proses digunakan untuk melihat performa proses secara kuantitatif, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi dengan lebih objektif dan terukur.
Business Process Improvement atau disebut dengan BPI merupakan pendekatan perbaikan bertahap yang dilakukan terhadap proses yang sudah ada. Nah, pada studi kasus ini, BPI dilakukan melalui digitalisasi layanan, integrasi sistem, dan juga pemberian notifikasi otomatis. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa peluang perbaikan terbesar berada pada proses verifikasi dokumen dan juga manajemen aturan. Nah, teknologi seperti OCR, auto scoring, dan monitoring real time dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja proses. Benchmarking dilakukan dengan membandingkan proses yang ada dengan praktik terbaik dari organisasi lain. Tujuannya adalah menemukan peluang perbaikan terbaik berdasarkan standar yang telah terbukti berhasil dilakukan. Dengan BPI, BPR atau Business Process Reengineering merupakan pendekatan yang lebih radikal karena berfokus pada perancangan ulang proses secara menyeluruh untuk memperoleh peningkatan kinerja yang lebih signifikan. Slide ini menunjukkan kondisi proses saat ini atau as is proses. Dari total 21 aktivitas, dapat dilihat bahwa masih banyak aktivitas manual yang menyebabkan proses berlangsung cukup lama, yaitu pada proses verifikasi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, tingginya waktu tunggu atau waiting time pada proses verifikasi. Yang kedua, tingkat revisi yang tinggi. Yang ketiga, proses verifikasi yang masih manual. Dan yang terakhir, rendahnya efisiensi proses secara keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh, waiting time mencapai 10 hingga 20 hari. Selain itu, bottleneck utama ditemukan pada proses verifikasi admin yang menyebabkan sebagian besar waktu proses dihabiskan untuk menunggu verifikasi. Pada slide ini ditampilkan hubungan antara input, aktivitas utama, output, resource, dan juga kontrol yang mendukung proses pengajuan TAK. Komponen-komponen ini yang akan menjadi dasar dalam penyusunan usulan perbaikan yang akan dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan BPI atau Business Process Improvement, kami mengusulkan validasi otomatis, prioritas bagi mahasiswa akhir, penggunaan template dan autofill, pengurangan revisi, serta otomatisasi pembaruan status dan juga akumulasi poin. Slide ini menunjukkan rancangan proses baru setelah penerapan usulan BPI. Beberapa aktivitas berhasil disederhanakan sehingga proses menjadi jauh lebih cepat dan juga efisien. Untuk total aktivitasnya menjadi 17 aktivitas dengan kategori RPA berjumlah 6 aktivitas, BPA 11 aktivitas, dan juga NPA-nya 0 aktivitas. Pada kondisi proses bisnis usulan atau to be, sistem memiliki peran yang lebih besar dalam membantu proses verifikasi dan juga pengelolaan data, sehingga beban kerja pada admin dalam memverifikasi pengajuan TAK dapat berkurang. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 80% waktu proses kini sudah didominasi oleh aktivitas yang memberikan nilai tambah. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Selain dengan menggunakan metode BPI, kami juga mengusulkan pendekatan BPR berbasis Artificial Intelligence. Teknologi yang digunakan meliputi OCR untuk membaca sertifikat secara otomatis, auto classification untuk menentukan kategori dan poin TAK, serta Smart Exception Handling untuk membantu proses verifikasi. Pada rancangan BPR, sebagian besar proses verifikasi dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga jumlah aktivitas dapat dikurangi secara signifikan. Untuk total aktivitas menggunakan metode BPR itu menjadi 14 aktivitas dengan RPA 7 aktivitas, BPA 7 aktivitas, dan NPA-nya 0 aktivitas. Hasil dari penerapan menggunakan metode BPR menunjukkan penurunan jumlah aktivitas dari 21 aktivitas menjadi 14 aktivitas. Selain itu, waktu tunggu yang sebelumnya mencapai 10 hingga 20 hari dapat diminimalkan sehingga proses menjadi jauh lebih cepat. Peran admin juga berubah dari yang pemeriksa rutin menjadi exception handler.
Sebagai proof of concept, kami mensimulasikan penggunaan agentic AI untuk menganalisis sertifikat kegiatan secara otomatis. Sistem dapat menentukan kategori kegiatan, estimasi poin TAK, validitas dokumen, confidence score, hingga rekomendasi approve atau review. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan TK masih memiliki peluang perbaikan, terutama pada proses verifikasi. Melalui penerapan BPI dan BPR berbasis AI, proses dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan juga transparan bagi seluruh stakeholder. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.